soul matter ini bisa menuntun kita pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, dari proses itulah saya mulai mengenalkan soul matter, dan semua orang yang belajar soul matter baru mengerti. Oh, yang ini guru spiritual, oh yang ini cuma paranormal. Ya, jadi tidak terjebak, ya, dan tidak salah pilih. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Asto, dan sekarang seperti biasa kita ada di YouTube Bunda Arsaningsih dan di segmen Tanya Bunda. Jadi ini adalah satu segmen, bagi yang teman-teman yang belum tahu ya, ini adalah satu segmen di mana pertanyaan-pertanyaan yang masuk di YouTube Bunda Arsaningsih maupun di Facebook ataupun di Instagram dirangkum dan ditanyakan kepada Bunda. Jadi Bunda ada kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tentunya seperti biasa Bunda akan melihat dari sudut pandang energi dan vibrasi, karena memang di situ spesialisasinya Bunda. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, kalau memang tertarik dengan proses pertumbuhan jiwa dan proses mengenal diri, mendingan subscribe deh, soalnya channel ini akan banyak banget ngebahas tentang proses itu, dan kita akan upload video setidaknya seminggu sekali. Oke, kita langsung aja kita sapa dulu tuan rumah, nyonya rumah apa nyonya rumah Bunda Arsaningsih. Iya, senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, dan saya akan mencoba menjawab nih pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Tapi yang ngerangkumnya Dr. Asto ya. Maksudnya yang ngumpulin list-list pertanyaan adalah Dr. Asto. Nah, dia punya tugas untuk mencari dan tentunya untuk memilih pakai SM nggak ya? Soul matter ya. Pakai soul matter. Nah, cuma kita sudah sepakat nih bahwa saya tidak boleh tahu dulu pertanyaannya, ya kan? Ya, kenapa nggak boleh tahu dulu supaya seru? Jadi kalau misalnya saya kasih tahu dulu seminggu sebelumnya, udah riset dulu, nggak seru. Nanti yang disampaikan hasil risetnya, bukan dari hasil pengalaman ataupun pemahaman dari Bunda. Oke, pertanyaan syarat kedua adalah itu bisa memberikan proses edukasi. Jadi saya ukur dari 0 sampai 10 berapa poin sih itu bisa memberikan proses edukasi. Dan berikutnya adalah bukan pertanyaan yang bersifat pribadi. Maksudnya kalau ada orang nanya, Bunda, saya reinkarnasi siapa? Kalau seperti itu bukan masuk kategori ya. Iya, betul. Jadi memang dipilih yang tidak bersifat pribadi, jadi bisa untuk belajar banyak orang. Mungkin seperti itu. Ya, itu dah yang terjadi karena niat kita tulus untuk berbagi, dan karena kita paham ya, ketika kita berbagi kebenaran kepada banyak orang, maka tentunya dengan memberi kita menerima, kualitas hidup kita menjadi lebih baik ya. Disinilah kita mempunyai peran ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dapat terbantu dengan proses channel Bunda Arsaningsih ini, karena yang terlibat nggak cuma kita berdua ya. Di sini kita melibatkan banyak orang yang tentunya dalam proses pembuatan sampai ide kreatif dan banyak sekali, dan saya yakin mereka juga dengan tulus ikhlas menyiapkan proses pembelajaran ya, kayak ini. Waktu itu ada Bunda cerita, ada yang message, ternyata bikin videonya nggak sesimpel itu ya. Iya, meditasi online-nya nggak sesimpel itu. Ya iya, jadi kita melibatkan banyak orang di sini, dan tim kreatif ini semua punya semangat untuk berbagi, dan saya rasa mereka juga menanam karma baik ya untuk proses mengedukasi banyak orang. Oke, kita sudah siap nih Bunda masuk ke pertanyaan? Boleh. Oke, saya deg-degan nih. Aduh. Ini sekali lagi ini bukan satu pertanyaan dari orang tertentu ya. Ini hasil dari baca komen, udah gitu melihat apa sih sebenarnya masalahnya, dan banyak orang yang komennya gini, aduh nih saya jadi takut belajar spiritual gitu. Ada yang bilang saya takut belajar spiritual, takutnya nanti banyak penderitaan yang saya terima. Itu kan itu udah bahas tuh
Tanya Bunda yang spiritual bikin menderita itu udah bahas. Mungkin untuk yang belum nonton, tonton deh, di situ Bunda jelasin. Nah, pertanyaan berikutnya dia bilang, ada juga yang bilang saya takut belajar spiritual soalnya saya tahu kalau misalnya orang nanti yang udah bertumbuh secara spiritual bisa ngelihat makhluk halus, bisa ngelihat, bisa tahu ini, bisa tahu itu. Saya takut nanti jadi paranormal gitu. Oh, iya sih. Jadi mungkin ya siapa tahu dari viewer nih ada yang masih agak ragu-ragu. Iya nggak sih saya belajar spiritual, jangan-jangan nanti saya jadi paranormal atau jadi apalah itu kan gitu. Kira-kira gimana Bun, bisa sedikit ditenangkan atau bagaimana? Mungkin dijelaskan sejelas-jelasnya. Oh, berarti mereka takut ya karena mau jadi paranormal itu ya? Ya kadang-kadang ada yang gitu. Oh saya tiba-tiba jadi bisa mungkin memang karena ya Bunda udah sempat cerita pertumbuhan jiwa itu kan berjalan nggak cuma di kehidupan ini kan gitu. Ya mungkin itu satu hal yang dia sudah latih dari kehidupan sebelumnya. Tiba-tiba bisa mendengar sesuatu. Terus atau kadang-kadang ada yang bilang saya tuh bisa tahu sesuatu tuh terjadi, tapi sesuatu tuh akan terjadi. Tapi waktu saya kasih tahu ke orang itu bilang, alah kamu nggak usah mikir macam-macam. Beneran terjadi. Begitu beneran terjadi dia merasa bersalah. Ada yang seperti itu. Iya. Nah itu gimana Bunda? Ya mungkin kasus pengalaman tiap orang beda-beda. Tapi saya bisa menangkap radiasinya ada ketakutan dengan indera yang terlalu berkembang atau bagaimana takutnya jadi paranormal itu gimana? Sebelumnya apa spiritual itu bikin kita jadi paranormal? Nah itu deh pertanyaannya. Oh itu pertanyaannya. Terus saya tadi puter-puter tuh apanya? Itu bab 1 pendahuluan, tinjauan pustaka. Bukan bikin skripsi ya. Ya, jadi ya itu pertanyaannya banyak banget. Cuman itu mereka takut dengan proses belajar spiritual jadi paranormal. Dan jangan-jangan mereka sendiri masih bingung apa sih bedanya spiritual sama paranormal. Walaupun Bunda udah sempat bahas itu di lika-liku spiritual, tapi mungkin perlu lebih jelas lagi gitu. Kok ya ingat ya semua episodenya? Saya aja lupa. Itu tim di belakang yang ngasih tahu. Ya, ya ini suatu pertanyaan yang gimana ya? Begitu orang menanyakan hal ini, apakah dengan belajar spiritual akan jadi paranormal? Benar. Kalau apa beda? Kalau viewer nih yang nonton ngerasa ini mewakili pertanyaannya, jangan lupa like. Ya. Oke, lanjut Bunda ya. Bisa aja. Iklan tadi ya. Sekarang serius nih. Oke, saya kok jadi ya tapi memang itu real sih, banyak orang yang tidak bisa membedakan antara proses spiritual dan paranormal. Banyak orang yang tidak bisa membedakan. Berarti Bunda sudah menegaskan bahwa itu berbeda. Berbeda tujuannya. Ya. Nanti berbeda frekuensinya. Frekuensi itu maksudnya lebih banyak lebih sedikit gitu atau enggak? Kan ada frekuensi deh. Ya, vibrasi, frekuensi, energinya berbeda. Energinya berbeda. Oke. Paham ya? Enggak sih, belum. Mungkin sekarang kita pelan-pelan akan Bunda. Pelan-pelan ya, pelan-pelan karena ya maafkan saya kalau saya kadang-kadang terlalu cepat ya. Karena loncatan pikiran ini udah ini ya, tapi saya mencoba untuk melambatkan dikit ya agar bisa diterima. Oke, yang kita bahas sekarang adalah konsep spiritual dulu nih. Oke. Ya, setuju. biar enggak jadi rancu dan paham dengan konsep spiritual, karena saya rasa di luar sana banyak yang bingung ya dengan yaitu tadi apakah spiritual atau paranormal, kan gitu. Banyak orang diajak ke spiritual dia ketakutan nanti jadi paranormal ya. Kemudian banyak yang menawarkan spiritual tapi diarahkan jadi paranormal. Banyak juga yang terlabeli sebagai guru spiritual, ternyata
bukan guru spiritual tapi paranormal. Nah, ini orang banyak bingung. Ya, memang perlu proses edukasi. Ya kan tugas kita nih berbagi. Tapi saya tidak bermaksud menggurui dalam hal ini, karena saya hanya bercerita mengenai apa yang saya alami. Oke, berarti ini adalah sudut pandang dari Bunda setelah mengalami sekian purnama. Jadi sekian prosesnya. Ya, jadi saya sharing pengalaman aja deh. Kan kemarin sudah belajar tuh bahwa kan lebih enak belajar dari pengalaman orang, tidak harus kita menderita kan gitu. Dan kita bisa mengambil manfaat dari proses itu. Nah, kalau yang jelek-jelek jangan diambil ya Bapak Ibu ya. Saya ingin walaupun cerita saya buruk, tapi pahami bahwa nantinya ujung-ujungnya akan mengarahkan kita pada pemahaman kebenaran yang sesungguhnya. Ya, kan seperti yang Bunda bagikan di belajar dari kesalahan itu. Iya, benar. Karena apa ya, saya itu sudah mengalami dari hal yang paling buruk ya, sudah pernah jadi paranormal. Pernah juga? Mantan paranormal. Mantan. Jadi nanti title-nya Bunda Saningsih mantan paranormal. Orang mengatakan saya seperti itu. Tapi ya itu dulu gitu maksudnya. Sudah pernah dikatakan sebagai orang sakti, mandraguna. Ya itu dulu. Orang gila juga pernah. Orang gila apalagi sudah ya. Jadi banyak kejadian yang saya alami dan itu memperkaya proses pembelajaran jiwa saya. Ya, saya akhirnya sekarang menyadari saya bukan siapa-siapa. Akhirnya saya menyadari bahwa bukan itu gitu. Saya bukan siapa-siapa. Cuma saya ingin berbagi supaya Bapak Ibu akhirnya bisa paham ya untuk apa kita lahir, apa yang harus kita lakukan, isi dalam kehidupan ini, dan tujuannya lahir itu untuk apa, dan menyelesaikan semua proses kehidupan ini dengan bahagia tuh, untuk kembali pulang gitu. Kayak diskusi di grup Telegram langkah awal. Iya, ini lagi seru. Langkah awal mengenal jati diri. Lagi seru nih. Banyak orang ternyata dari situ juga saya tahu, oh ya itu dulu saya seperti itu, sehingga saya mudah memberi jawaban ya, karena saya juga mengalami hal tersebut. Ternyata sekarang baru saya bisa bersyukur kepada Tuhan karena saya harus mengalami hal-hal buruk dalam kehidupan saya, tapi ternyata apa yang dikatakan orang ya itu mengatakan bahwa kamu dari perjalanan hidup yang buruk ini akan bisa membantu banyak orang ya. Jadi di sini pun saya dulu mengalami kebingungan dalam proses spiritual karena lingkungan saya dulu adalah kebanyakan paranormal ya. Saya dilahirkan, kemudian lingkungan saya, dan banyak kasus-kasus yang di luar logika itu banyak saya alami. Dan kemudian ya karena saya punya gift ya yang diberikan Tuhan ini sering membuat saya bingung, terus saya tanya orang nggak bisa jawab. Kalau zaman sekarang mungkin bahasanya indigo gitu ya. Iya, zaman dulu kan enggak ada. Ya apa ya enggak tahu karena saya di Jawa. Jadi kalau orang Bali mungkin bilang melik, tapi saya karena di Jawa ya saya enggak. Cuma ini orang aneh gitu aja. Ya, aneh dalam artian saya lebih peka dengan sesuatu yang di luar ya. Bahkan dulu punya teman yang tidak terlihat, berdialog dengan mereka, dan ya mungkin itu yang dibilang saya gila gitu, karena saya lebih senang di dunia itu dibandingkan dengan ketemu orang, ngobrol sama orang gitu ya. Itu lebih mengasihkan gitu. Ya, bersyukur sekarang sudah terbiasa bertemu dengan orang ya. Oh, sekarang lebih menyenangkan ketemu dengan orang. Kalau dulu saya selalu merasa mereka tuh jujur. Ya memang di dunia itu mereka jujur banget apa adanya gitu loh. Kalau kita dengan manusia banyak dibohongi. Ini enggak sejatinya. Istilahnya mereka sering
menutupi diri, ya segala macam. Padahal kalau di sisi yang itu, ya apa adanya, kita minta informasi ini, ya itulah yang datang kan gitu. Dan kalau sudah janji, ya janji beneran gitu. Jadi enggak seperti manusia nih, janji-janji palsu gitu ya, enggak, yang tidak ditepati. Jadi dari awal itu kegalauan saya, dan saya mulai mencari apa sih sebenarnya hidup saya ini, kenapa saya harus mengalami banyak hal buruk. Dan disitulah awal saya masuk dalam, orang bilang, dunia spiritual. Nah, kemudian saya pikir, wah ini heboh ini. Saya senang banget dengan proses itu, di dunia itu. Dan saya tahu banyak hal yang orang lain tidak paham, dan tentunya kadangkala membuat saya terlena di situ. Tapi kemudian saya diingatkan dengan proses selanjutnya. Disitulah saya mulai terjebak dengan proses keparanormalan. Ya, karena saya excited ya, wah gitu. Maksudnya apa? Paranormal itu tempat orang bertanya yang tidak dipahami oleh manusia ini, ya kan? Yang di luar logika. Ada apa sih? Gitu. Oh, kita bisa tahu. Oh, di rumahnya tuh ada begini-begini. Orang itu kaget. Wah, kok tahu ya? Gitu. Anda punya begini-begini. Wah, rasanya kayak sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh orang lain pada waktu itu. Padahal kalau ngomong kata sendiri kan, para itu artinya di pinggir-pinggir, normal. Tidak normal. Paranormal berarti di pinggir-pinggirnya normal. Ya, emang nggak normal gitu. Iya, benar. Nah, di situ saya terlena, dan ya mungkin karena bisa berkomunikasi, jadi sebagai jembatan komunikasi sebenarnya waktu itu antara dunia spirit, ya, dunia roh atau dunia yang tidak berfisik, ya, dengan dunia yang berfisik. Mungkin itu yang orang pikir ya, spiritual itu selalu berhubungan dengan dunia yang tidak berfisik, dan yang berfisik ini ya dunia nyata. Jadi itu sebenarnya banyak orang masuk dibilang ranah spiritual. Spirit ya adalah yang dalam bentuk energi, tidak dalam bentuk berfisik. Ya, walaupun ada yang menerima dengan suara, dengan apa itu sebenarnya karena dia mampu menerjemahkan. Ya, dari proses itu masih senang ya, Pak. Makanya saya kenapa bilang bertapa dengan semuanya, kemudian topo yang segala macam, kumkum dengan ini, dengan maksudnya itu untuk membuat energinya itu selaras dengan dunia mereka. Nah, itu dulu, itu pengalaman kan. Tapi setelah ada yang mengingatkan, dan pada waktu itu ya benar, karena saya terlalu intervensi dengan banyak makhluk-makhluk di luar sana, akhirnya hidup saya juga mulai bermasalah. Berarti pada saat itu Bunda sudah mulai merasa masuk ke ranah spiritual, tapi malah banyak banget masalah yang datang. Ya, itu masalahnya. Ya, karena apa? Ya, satu, saya berhadapan dengan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Ya, ranah sosial saya terganggu. Karena harusnya saya berinteraksi dengan, bersosialisasi dengan banyak orang, ya, dengan kesadaran berfisik ini, berbagi, lebih aware, care gitu ya. Tapi saya malah menarik diri, saya lebih fokus di sana. Jadi tidak seimbang hidup saya. Secara berfisik saya terus lebih sakit gitu. Nah, setelah proses itu ya saya bersyukur bahwa saya terus diingatkan oleh orang-orang. Jadi banyak sekali yang datang pada saya. Kemudian ada yang mengatakan, kamu harus pergi ke Cina. Nanti kamu pergi ke Cina, pulang dari sana dah pertumbuhan spiritual kamu akan meningkat. Bentar, ada yang bilang tuh, maksudnya orang yang bilang
atau Orang. teman-teman Bunda yang tadi Bunda? Enggak, orang itu. Oke, manusia ya. Manusia. Ya. Ini kan proses cerita dulu lah. Karena dari situ pelajarannya. Oke. Jadi setelah mengalami itu banyak hal, saya diingatkan untuk ke Cina. Terus saya pikir, wih jauh sekali, kapan ya itu akan terjadi pada diri saya. Kemudian itu saya abaikan, tidak saya ulas kembali ya, tidak saya ini, karena ada orang ngomong ya sudahlah, ya sudahlah gitu. Tapi saya selalu ada yang saya menghargai apapun yang mereka katakan. Setelah itu saya mulai tertarik dengan kristal. Ya, saya pergi, waktu itu saya belajar ke Malaysia. Ya, itu pertama kali saya keluar negeri. Sampai ke sana untuk belajar kristal, ya. Bertemulah dengan komunitas-komunitas yang ternyata mereka paham banget dengan kristal-kristal energi. Nah, di situ saya mulai tertarik dengan energi. Kristal termasuk batu aki atau apa? Iya, itu bagian dari proses energi. Nah, kemarin kan ada yang nanya, kenapa Bunda kok enggak pakai aksesori apa-apa, kok hanya kacamata? Saya bilang, orang saya enggak pakai kacamata, saya enggak lihat. Ya, karena memang matanya udah bermasalah ya. Dan salah satu ya saya menghindari proses kristal-kristal tersebut. Padahal jadi motong lagi nih, padahal orang-orang bilang, kalau banyak yang bilang spiritual itu banyak dia pakai kristal rose quartz. Itu nanti pembahasannya. Kita buatkan aja sendiri. Nanti setuju ya? Setuju. Sekarang kita sampai di sini dulu. Oke. Berhubungan dengan kristal, dengan proses waktu itu saya belajar dari komunitas Tibetan. Jadi kebaca nih. Jadi di situ saya mulai, saya salah, saya tidak di situ gitu. Saya mulai naik kelas gitu. Ya, saya meninggalkan itu karena saya tahu bukan itu, karena pada waktu pelajaran di Malaysia itu dikatakan kita tuh menjalani proses hidup ya karena bagian dari proses karma. Rasanya sih itu saya sudah paham karena dari kecil saya sudah di sana ya, dengar baru dapat pembelajaran, tapi belum benar-benar ngeh berhubungan dengan karma. Ya, jadi saya belum melakukan pengamatan dengan proses karma. Saya hanya komplain, ya, kenapa saya sakit, kenapa saya gini, tapi saya selalu mencari jawaban itu keluar. Jadi bisa dibilang tahu tapi belum paham ya? Ya, saya tidak menganggap, belum menganggap pembelajaran karma itu penting. Ya kan, kalau kita belum mengatakan ini penting, berarti kita belum fokus pada hal itu. Sama aja Bapak Ibu ketika mengatakan, metode apa ya yang di-sharingkan oleh Bunda Arsaningsih ini penting, ya, garis bawah, tanda seru, stabilo, ura-ura, penting ini. Saya harus belajar karma, saya harus tahu langkah awal, saya harus menjadi lebih baik, saya harus lebih bahagia. Maka disitulah fokus kita akan muncul, ya, kita akan lebih mengamati karena energi mengikuti pikiran. Ya. Nah, begitu saya menganggap itu penting, saya mulai mendengarkan, ya, karena susah juga bahasanya bukan bahasa saya, walaupun saya paham sedikit. Akhirnya saya mendapatkan bahwa apabila dalam satu kehidupan bisa menyelesaikan semua hutang karma ini, maka disitulah akan terjadi pembebasan, atau orang bilang di Hindu itu moksa, ya, tidak terlahir kembali. Ya, bahasanya aja yang beda-beda, tapi intinya sama. Akhirnya saya mulai tertarik ke situ. Iya, itu sebenarnya saya lahir itu saya harus itu, bukan saya malah senang di situ dengan apa yang Tuhan berikan kepada diri saya. Ya, itu akhirnya saya mengerti, bukan ini ya menjadi yang selama ini saya merasa
ini mungkin saya lahir, saya dikasih gift sama Tuhan, saya harus membantu banyak orang, saya harus melakukan komunikasi dengan mereka, saya harus membantu dengan mereka, informasinya apa, itu. Tapi saya kembali, oh berarti saya tuh belum menyelesaikan hutang-hutang saya belum memahami di situ. Mulailah saya belajar, khususnya berhubungan dengan energi. Karena di sana dikatakan apabila dalam satu siklus kehidupan, siklus hidup saat ini, dengan memahami energi yang tidak ada batas ruang dan waktu, maka kita akan dapat menyelesaikan semua keterikatan, ya bahasanya di sana keterikatan dengan proses past life, keterikatan dengan apapun, sehingga kita mencapai pembebasan. Ya, dalam bahasa lain, tidak lahir di bumi ini lagi. Bahasa lain mengatakan itu moksa gitu. Nah, saya pun akhirnya lebih, wah ini toh yang harus saya cari gitu. Saya harus mencari itu. Maka saya pun mencari proses pembelajaran secara energi. Walaupun di situ saya sudah dapat itu kenapa sih kristal ini begini, apa yang ada di dalam kristal ini, makhluknya bagaimana, apa yang bisa diisi, apa yang bisa diundang masuk. Nah itu kan energi. Ya kebetulan saya paham, oh yang datang makhluk ini, oke, masuk ini rumahmu, diam ya kamu di situ. Nah, kan itu nilai tambah saya jualan kristal dulu. Sekarang udah nggak jualan? Oh enggak. Saya Oke, lanjut. Nah, dari situ saya mulai, oh iya ya, ternyata saya harus ini. Saya mulai lagi, ya itu yang saya bilang dengan proses naik kelas. Ketika ada kesadaran bertumbuh, kita akan meninggalkan satu ranah dan menapak ke atas. Sama juga kayak kita jalan ya. Kalau kita mau jalan dari sini ke sana tapi nggak mau ngangkat kaki, nggak bisa juga ya. Iya, sama seperti jalan atau naik tangga. Kalau naik tangga nih ya, naik kan satu kaki melangkah ke atas. Iya. Yang satu masih ada di bawah, bisakah dia naik? Ya harus diangkat. Ya harus diangkat. Maka kita pun harus ikhlas ngangkat kaki ke atas. Harus ikhlas meninggalkan yang di bawah ini. Nah, itu pergulatan batin saya antara saya senang di sini, tapi saya harus meninggalkan itu dan naik di sini. Itu tidak mudah karena dunia ini, dunia keparanormalan tuh heboh. Dunia menyenangkan ya. Dan menyenangkan. Menyenangkan yang kadang-kadang juga menyesatkan. Itu di situ saya paham banyak orang tersesat, banyak orang yang bingung, tambah bingung ya dengan informasi yang masuk. Apalagi kalau bertanya pada orang yang bingung gitu. Oh iya, kalau nanya sama yang ngerti aja kadang-kadang kita bingung. Kalau kita nanya sama yang bingung, ya tambah bingung. Ya, apalagi ya saya tahu orang yang bertanya atau senang dengan di situ sebenarnya dia juga bingung gitu loh. Orang bingung bertanya pada orang bingung. Mari bingung bersama. Bingung bersama karena nggak ada pakemnya. Maksudnya pakemnya tuh nggak ada. Kenapa? Semua orang opininya berbeda-beda. Sesuai dengan yang ini akan jawabnya ini, yang itu dia akan jawab itu. Jadi kalau menanyakan satu masalah pada beberapa orang yang pintar, hasilnya ya sesuai dengan kemampuan orang tersebut yang ditanya. Bisa aja bertanya sama 15 orang. Jawabannya 15 beda semua. Bisa jawabannya 16 ya Bun? Oh ya enggak lah. Oh kalau bertanya sama yang nggak kelihatan bisa sampai 100. Nah itu yang membuat saya, oh iya ya, saya mulai masuk di situ. Saya mulai merasa bersalah. Ya, bersalah saya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang dulu sudah kenal saya bisa memaafkan saya. Yang walaupun saya, ya itulah kemampuan saya dulu. Tapi ya mudah-mudahan itu membantu gitu loh, membantu menjadi lebih baik. Tapi kan pada saat itu itulah yang terbaik yang Bunda bisa berikan. Itulah yang terbaik yang saya bisa. Kenapa
Ada yang bilang sama saya kok selalu pengen bantu orang, saya bilang itulah saya dulu. Saya tidak memikirkan diri saya, tapi saya begitu ada orang kesusahan aja sedikit, wah saya sudah pengen bantu orang gitu. Ya dulu saya nggak ngerti kenapa sifat saya seperti itu, sampai ada yang bilang sama saya, kamu itu tolol, bodoh dan tolol gitu. Kenapa kamu hanya ngurusi orang lain? Coba lihat di dalam dirimu sendiri, kamu tidak melakukan apa-apa. Ya, saya digitukan. Nah, mulai saya masuk ke dalam. Maksudnya apa? Saya sudah melakukan banyak perbuatan baik, tapi kenapa kok saya dibilang bodoh dan tolol? Ya, tapi saya bersyukur. Dari beliaulah saya belajar lagi. Gitu. Nah, setelah perjalanan saya ke Malaysia. Tadi awalnya disuruh ke Cina, cuman belum mau. Habis itu malah ke Malaysia gitu. Malah ke Malaysia. Ada juga orang ngajakin gitu. Cuma di sana lebih heboh lagi gitu. Ada orang yang bilang, oh saya adalah murid dari saya. Maksudnya ada orang yang ketemu, oh kamu, ada orang yang bilang, ya itu tadi kamu akan dicari banyak orang begini-begini. Terus saya bilang, oh dulu kakek saya udah bilang waktu saya lahir saya akan begitu gitu. Jadi ibu saya udah tahu kalau saya itu lahir nanti akan selalu berhubungan dengan banyak orang. Ya orang Bali mungkin bilang itu melek. Ya saya nggak tahu kan, saya jalani aja. Tapi ya kesini oh pantas dah kenapa saya selalu ingin berbagi dengan banyak orang, karena rekaman past life saya dulu sudah di sana. Jadi saya harus mengalami dulu nih tahapan yang paling rendah ini dengan makhluk-makhluk tataran ini, yang itu ya. Kemudian naik kelas. Ya, naik kelas pasti ya, karena saya harus sudah tidak di situ untuk naik kelas sesuai dengan saya harus bayar karma dengan mereka-mereka dalam hidup ini. Saya naik kelas. Di naik kelas ini baru saya mulai menaruh perhatian lebih. Jadi saya lebih di sini lagi. Nah, setelah proses itu saya mengalami masalah dengan sakit tadi. Stroke ya yang pertama, kemudian mulai melihat ke dalam, oh ya apa yang harus saya ini kan dengan sakit saya, karena sebelumnya saya terlalu euforia. Kemudian saya lebih perhatian ke dalam, karena ada orang bilang kamu tolol, bodoh dan tolol, hanya ngurusi orang tapi nggak pernah ngurusi diri sendiri. Akhirnya disitulah saya belajar ke proses penyembuhan dengan banyak metode penyembuhan kan, karena metode penyembuhan dengan energi kan tidak hanya satu. Tapi Bunda nggak fokus sama satu? Tidak, karena saya berpatokan bahwa dengan saya bisa memahami dari banyak orang, saya tidak menjadi fanatik dari proses itu. Ya mungkin past life saya sudah begitu. Ya saya, oh yang ini caranya begini, yang itu caranya begitu, dan saya senang belajar masalahnya. Oh di sini saya akhirnya bisa lihat, oh kelemahannya di sini, oh ini masalahnya gini. Jadi segala bentuk, karena pingin sehat, dengan segala bentuk proses penyembuhan dari akupresur, akupuntur, energi dan segalanya lah ini untuk saya. Berhubungan juga sama pengalaman Bunda yang Bunda ceritain ya, sakit-sakitan itu ya. Akhirnya ya setahu saya kan apapun sakit harus sembuh gitu. Ya karena belum paham di tingkat level karma yang lebih dalam gitu. Ya, akhirnya saya berkutat di situ dan akhirnya saya paham. Di situ saya mengerti bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual. Nah, akhirnya saya mikir, lah selama ini menjadi paranormal itu masuk di ranah spiritual. Nah, saya bingung lagi, maksudnya gimana? Karena waktu saya di sana saya tidak ada penjelasan ini. Ilmu pengetahuannya cuma mentok segitu aja. Dan itu apa ya? Tidak ada penuntunnya gitu loh. Yang menuntun saya ya makhluk-makhluk yang ngasih info ke saya. Oh ini gini-gini. Oh ya oke. Besok lagi datang lagi. Gimana nih? Oh ini gini-gini. Informasinya di situ. Ya bahkan orang yang mau meninggal atau yang sudah meninggal ya bilang juga, oh tolong bantu anak saya begini-begini, ya dari mereka juga. Tapi itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Ya, nggak menyelesaikan masalah Bunda sendiri ya. Iya, akhirnya kan nanya lagi, loh bukan itu, terus yang mana? Apa yang harus saya lakukan? Disitulah saya ngerti bahwa sesungguhnya manusia adalah makhluk spiritual.
Manusia adalah makhluk spiritual. Iya, yang bertubuh fisik. Oke, berarti ini manusia ada fisik sama Energi. energi. Nah, setelah Energi saya itu paham, spirit itu, spiritual ya, itu berarti. Setelah saya belajar energi, baru terbuka nih. Oh, ternyata tubuh saya itu ya tubuh spiritual, tapi ada tubuh fisiknya. Berarti ya inilah kenapa saya tahu yang itu, saya tahu yang ini gitu. Jadi saya semakin bersyukur. Oh ya Tuhan, terima kasih. Ternyata saya paham ini karena past life saya sudah di situ gitu loh. Sudah paham di antara dualisme. Ada orang bilang, oh iya dualisme tuh ya tubuh fisik dan spiritual ini bisa dikatakan Proses dualisme. Proses dualisme gitu. Oh itu udah mulai saya lebih intens dengan proses energi, memahami energi. Akhirnya saya ngerti ranah spiritual atau spirit berhubungan dengan konsep energi, tubuh energi kita. Kita membawa proses energi dalam diri, ya. Kemudian ranah fisik, dokter kan ngurusi fisik, ya. Saya mengurusi energinya. Jadi kalau dikolaborasikan, ini meningkatkan proses percepatan kesehatan. Oke. Tapi kembali, kalau karmanya memang tidak di situ ya, biarpun kita berupaya, saya berupaya, dokter berupaya, karmanya buruk ya tetap buruk juga didapat. Peningkatannya di sana tidak baik. Tapi kalau ada karma baik ya, rasanya ya itu ada cerita kita dulu. Kalau karmanya baik, tiba-tiba ketemu orang yang nolong kan gitu. Ya, pernah dokter cerita di mana ya? Oh di ICU ada yang ini ya. Itu di mana ya waktu itu? Nggak sih, itu di rumah di mana? Ya waktu sempat sharing waktu di workshop soul meter kan. Ya itu di workshop ya. Nanti itu khusus di workshop aja. Jadi ada proses-proses seperti itu yang terjadi. Sekarang saya ngerti. Oh, itulah ranah spiritual. Ini berfisik kan. Tapi kemudian saya akhirnya mulai memberikan pemahaman lebih ke proses bertumbuhnya. Oke. Ya, bertumbuhnya spiritual ini. Jadi memberi penekanan lagi dalam proses pertumbuhan spiritual itu. Ya, jadi tidak lagi hanya paham dengan proses spiritualnya saja, tapi mulai melihat apa sih, kenapa sih harus begini kan gitu. Mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya yang masih menumpuk banyak sekali. Jadi oh itu spiritual, oh ini fisik. Nah, orang banyak masih fokus di fisiknya. Ya, jadi beberapa membutuhkan bantuan untuk paham dengan proses spiritual dengan bantuan yaitu tadi ada paranormal. Ya, wajar juga sih, maksudnya kalau ya Bunda punya pengetahuan bahwa oh ada proses spiritual, ada proses tubuh fisik, ada yang tubuh energi kan gitu. Kalau misalnya dia cuman pahamnya dia tubuh fisik aja, dia kan fokus ke tubuh fisik aja dong kan gitu ya. Jadi ketika kita mau meningkat ini, tentunya kita sudah harus membuka diri pada proses ranah spiritual, tubuh energi atau berhubungan dengan proses energi di sekeliling kita, karena semua Einstein aja bilang semua adalah dalam bentuk energi. Itu sama juga yang dibilang sama Tesla kan? Ya. Kalau kamu mau tahu rahasia alam ini, kamu harus lihat dalam proses vibrasi dan energi. Dan Tesla juga ngomong kayak gitu. Benar. Jadi akhirnya ini yang dimaksud gitu ya. Dengan saya akhirnya bersyukur dengan kepekaan saya. Saya dulu merasa sakit-sakit, ternyata tanpa disadari di ranah itu energi saya tambah kotor. Karena saya berhubungan dengan banyak energi kotor
yang terbentuk dari makhluk-makhluk yang secara energi belum pada kesadaran yang lebih tinggi. Oke, berarti bersinggungan dengan makhluk-makhluk tidak berfisik ini yang secara energinya masih kotor tuh juga mengotori tubuh. Iya, jadi tubuh spiritual kita ikut kotor. Kayak mungkin kayak Bunda sempat ceritain di yang entah apa yang merasuki itu ya, kalau nggak salah ya. Itu kan Bunda sempat cerita. Yang ada begini-begini tuh. Nah, saya lupa yang itu. Enggak, Bunda sempat cerita kan emang kalau orang sering kerasukan segala macam tanpa disadari itu ngotorin tubuhnya dia sendiri yang bikin dia malah sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Itu ngaruh juga dengan Bunda yang pengaruh sekali. Kemarin yang berapa kali Bun? Operasi 8 kali, stroke 2 kali, serangan jantung berkali-kali, mati. Ya itu nanti itu disimpan dulu. Itu ngaruh juga ya, tapi ya proses. Pengaruh ya. Akhirnya setelah saya mempelajari dulu, prosesnya adalah penyembuhan, karena saya akhirnya menyadari tubuh energi saya kotor. Kemudian saya apa yang membuat, di situ baru terbuka ya. Saya akhirnya belajar buku-buku penyembuhan banyak. Saya mulai membuka diri, browsing lah. Zaman sekarang itu beli buku ini, belajar ini, baca ini. Sekarang enak ya di depan komputer. Sekali. Dulu zaman saya mana ada. Saya harus mencari bukunya jauh sekali. Jadi kenapa saya senang sekali berada di toko buku Loak. Kalau sekarang kalau bingung nyarinya tanya Bunda usahanya. Sekarang enak. Kalau saya dulu harus cari dulu. Makanya kenapa saya punya perpustakaan sendiri sampai orang bengong ini, Gramedia pindah katanya. Karena saking banyak buku yang saya miliki. Jadi ada yang bertanya dasar teorinya dari mana? Wah, saking banyak buku saya. Jadi saya ya itu saya lebih ke pengalaman yang saya alami, tapi itu juga di buku-buku itu ada orang lain juga mengalami hal yang sama. Cuman kalau ditanya buku yang mana, sudah jadul-jadul sekali ya. Bahasanya masih TJ yang gitu-gitu. Oke, fokus. Balik lagi. Oke, dan setelah saya paham dengan proses energi, saya paham dengan frekuensi. Ya, frekuensi nih, ini yang banyak kita bagikan dalam workshop Soul Matter ya, Soul Reflection Soul Matter. Dari proses frekuensi rasanya semua orang, karena saya juga belajar ilmu-ilmu yang lain dan saya ambil, karena saya tahu waktu itu ya saya sudah tahu aja yang ini positif, ini bagus, nambah ini, nambah. Saya berguru dengan banyak guru dan saya menghargai setiap guru saya. Karena saya tahu setiap orang unik dan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Ya, sehingga dari situ sebelum saya berguru dengan seseorang, saya selalu meniatkan Tuhan hadirlah dalam diri mereka. Sehingga dari situlah saya selalu mendapat tuntunan, karena saya yakin sekali dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak bisa langsung ngomong sama saya, kamu lo salah begini begitu. Tapi setelah pakai Soul Matter bisa tahu lebih dalam, ya mungkin itu proses nanti. Tapi saya selalu memohon pada Tuhan, karena saya tahu saya pernah salah. Saya tidak ingin terjebak lagi di situ. Saya ingin naik kelas dan saya ingin bertumbuh. Kerinduan saya pada Tuhan untuk kembali pulang sangat luar biasa. Dan mulai saat itu banyak sekali tuntunan Tuhan kepada diri saya, karena saya mempersembahkan diri saya kepada Tuhan. Ya, itu yang saya akhirnya paham dengan konsep berserah. Dan saya tahu bahwa Tuhan adalah sumber energi terbesar di semesta ini. Ya. Jadi saya tidak bisa melihat Tuhan dalam bentuk fisik, tapi saya melihat Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam diri saya. Ketika saya melakukan hal baik, saya merasa Tuhan memeluk diri saya. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, secara otomatis hal buruk pun datang pada diri saya dan saya pun diingatkannya. Ya, waktu itu saya sudah mulai membantu orang dengan penyembuhan. Jadi yang dulu dengan sekedar proses
yang banyak orang dengan kemampuan saya dulu dengan keparanormalan ini saya perkuat dengan ilmu pengetahuannya, dasar ilmu pengetahuan dengan energi saya belajar. Ya kebetulan lingkungan saya para dokter nih. Nah, sekarang ada Dokter Asto, ada banyak dokter ya di Seoul ini. Akhirnya saya belajar di situ. Ya karena saya dekat sekali sama dokternya. Suami saya dokter. Jadi di situ saya belajar, oh gini anatomi begini. Mulai logika saya pakai ndak yang sebelah kanan ya, yang kiri mulai kepake, oh imbang gitu. Mulai menyeimbangkan kehidupan saya. Dan di sini saya paham, oh iya itu ranah spiritual, itu ada paranormal ya. Tapi kemudian saya mikir lagi, saya butuh guru, yaitu guru yang kadang ya itu membingungkan ya. Saya berguru pada paranormal atau saya berguru pada guru spiritual. Ya, ntar dulu Bunda. Tadi kan Bunda berarti pertanyaannya, ada nggak bedanya spiritual sama paranormal? Dari tadi berarti udah mulai kejawab ya. Yeah. Perbedaannya kalau emang spiritual tuh lebih ke proses spirit dalam dirinya dan mengenal dalam dirinya, sedangkan paranormal itu ya belajar spirit yang di luar dan akhirnya bukan fokus ngurusin ke dalam, malah fokus ngurusin keluar. Oke, itu yang saya tangkap nih dari apa yang Bunda cerita. Udah benar belum? Iya begitulah. Oke, berarti masuk nih ke pertanyaan berikutnya. Soalnya Bunda yang bawa ke sana, Bunda kan banyak juga yang nanya. Gimana caranya tahu nih saya memilih guru yang benar tuh seperti apa? Bunda juga ngalamin proses seperti itu? Banyak sekali. Ya kalau misalnya sama prosesnya ya. Ini ada iklan lagi. Oke, lanjut. Ya ampun. Ini harus serius jawabnya. Yang tadi nggak serius juga. Maksudnya begini, ketika saya diarahkan dalam proses ini, sudah jelas ya, kita manusia adalah makhluk spiritual. Karena di dalam diri kita ada spirit, ada jiwa, ada roh ya, yang membuat kita bisa melakukan semua aktivitas dengan tubuh fisik. Ya, jadi saya melihat akhirnya mereka. Kemudian, itu juga spirit, banyak sekali spiritnya, dan saya tahu ada tingkatan-tingkatan dalam proses makhluk yang tidak berfisik ini. Ya, dan dari situ kemudian saya mulai tadi fokusnya ke penyembuhan ya. Oke, jadi saya tahu juga yang ini ada beberapa proses penyembuhan dengan memasukkan spirit yang nolongin dengan ini. Ada yang gitu juga Bunda? Oh ya ada, kan kemarin udah dibahas. Udah sih, maksudnya kemarin kan yang di video sebelumnya sempat bahasnya belajar gitu kan. Tapi baru ada yang disehat karena dimasukin sesuatu gitu. Bisa, mau jadi apa aja bisa. Ya itulah tadi, mereka pun kenapa kita bisa seperti itu, karena kita punya tubuh spirit juga. Ya. Jadi ya bisa aja kalau dia tahu. Jadi kalau dibilang hanya dengan ilmu pengetahuan lah tabir ini dapat dibuka, sehingga sesuatu yang tadinya gaib menjadi sesuatu yang tidak gaib lagi. Ya sebenarnya dengan memenuhi diri dengan ilmu pengetahuan lah kita akan paham ya, dengan membuka batas antara fisik dan energi ini, tidak ada batas lagi. Akhirnya kita menyadari, oh iya manusia adalah punya tubuh spiritual dan fisik. Ya kita menyeimbangkan dua hal ini, lahir dan batin. Batin itu tidak terlihat, lahirnya terlihat. Jadi harus selaras, nggak bisa orang hanya ngurus fisik aja atau ya baliknya. Lahir aja, batinnya nggak ya. Jadi tetap menjadi, kenapa sih Tuhan memberi kita dua tubuh ini, yang fisik dan lahir dan batin? Ya karena Tuhan ingin kita itu naik kelas. Karena kita harus berproses menyelaraskan keseimbangan lahir dan batin ini. Oh ini pelajaran tingkat tinggi. Kalau selama orang yang masih hanya berkutat di fisik, oh berarti dia belum naik kelas. Oh dia masih di luar tadi, spirit yang di luar, oh berarti dia belum naik kelas, belum menemukan jati dirinya.
ya kan? Masih separuh-separuh gitu ya. Baru separuh. Ya itu sudah bagus, sudah paham ranah spiritual. Yang masih hanya fokus fisik aja, ngurusi fisik aja, itu ya masih harus bertumbuh. Nah begitu dia sudah harus lewat ini dulu, kan semua harus dilalui. Nah kita nggak bisa menghakimi, wah dia begini. Lawang rekaman pas live-nya dia baru di situ, atau dia belum di situ, sekarang baru nemu itu kan jadi euforia. Ya misalkan nih kita baru mainan nih, anak-anak kecil baru dikasih boneka aja udah euforia, ya kan? Oh seneng karena baru itu yang mereka bisa. Ya begitu dia sudah di sana berkutat, mungkin berapa kehidupan dia akan sibuk di ranah itu terus. Yang saya bilang ada jiwa muda, jiwa remaja, evolusi jiwa. Ya, evolusi jiwa. Itu ada di pembelajarannya. Dari prosesnya itu baru dia akan naik kelas. Diarahkan kembali, ini loh sejatinya kamu punya dua tubuh. Kamu harus menyelaraskan, menyeimbangkan. Dan mulailah pengetahuan mengenai kekuatan yang lebih besar. Pengetahuan mengenai ketuhanan itu dapat dipahami. Selama ini orang kan hanya textbook aja. Ya, dari apa yang diturunkan, apa yang ini, tanpa proses mengalami, memahami lebih dalam. Walaupun saya menyadari akhirnya dari semuanya akan mencapai tingkatan ini, energi ini. Ya kan kita udah lihat, oh yang ini, oh nanti juga nyampainya di energi. Oh yang ini, walaupun awalnya harus belajar ini dulu, baru nanti sampai juga di sini. Dan itu pun penyebutan energinya nggak semuanya nyebutin itu energi gitu ya. Benar. Tapi inilah semua mengarah pada kekuatan Tuhan. Maka sekarang saya pun membatasi. Oh berarti ranah spiritual saya mengarah pada spirit yang lebih tinggi, yaitu pada kekuatan Tuhan. Sedangkan yang berhubungan dengan spirit-spirit yang bawah, dia masih masuk ke ranah paranormal. Nah, alangkah baiknya kalau mereka, ya seperti saya, mantan paranormal juga menyadari proses keterhubungannya dengan Tuhan dan menjadi menjembatani dari semua makhluk ini, sehingga kita bisa memancarkan, bisa melakukan, melayani semua orang, semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali, tanpa membatasi. Ya. Itu luar biasa sih, itu harapannya bisa nyampe sana sih. Iya, makanya disitulah yang disebut dengan guru spiritual, berarti mereka yang sudah dapat mengenal kekuatan Tuhan, ya, dan melalui tahapan-tahapan, ya, di mana dalam proses tahapan spiritual ini dengan benar menuju Tuhannya, maka terjadi perkembangan cakra-cakra spiritual di dalam dirinya. Cinta kasih juga. Ya, dasar pertama adalah cinta kasih. Kan ini yang sering saya bagikan di workshop. Oh, cakra jantung besar. Ya kan? Solar plexusnya kecil. Mahkota aktif. Nah, baru energi itu. Tuhan turun, energi juga Tuhan lebih banyak. Tapi kalau ada cinta kasih, kalau masih marah, iri, dengki, masih sombong, masih cemas, takut, maka kekuatan Tuhan tak bisa hadir. Disinilah kita yang dimaksud dalam proses mencari jati diri, artinya kita itu melihat ke dalam diri, apa yang sudah saya lakukan, menyiapkan diri untuk benar lebih banyak energi Tuhan bisa mengalir. Karena dengan semakin kita kan seperti lapisan bawang ini, ya, bawang itu berlapis-lapis. Apa maksudnya? Lapisan karma-karma yang kita bentuk dari semua kehidupan ada dalam lapisan-lapisan di energi tubuh kita. Jadi benih-benih karma apapun itu ada di tubuh kita, dan kita menjadi gelap.
Maka dengan proses spiritual kita sebenarnya mensucikan dari kegelapan-kegelapan yang ada di dalam diri kita dari hasil karma masa lalu. Berarti kita belum bagus dulu. Ya wajar lah. Disinilah kita bertumbuh dalam proses pendewasaan jiwa. Dan butuh tuntunan guru yang bisa tahu ini loh kamu ini, oh kamu ini, oh kamu itu. Disinilah kita fokus menyelesaikan. Nah, guru spiritual dia harus mempunyai kriteria cakra spiritual yang berkembang dan bertumbuh. Oke. Tuh kayak nanti pembahasannya dalam itu. Oh, itu ada di Soul Matter. Soul Matter. Ya, mungkin untuk secara dasar ya tadi yang Bunda bilang ya, perbedaan utama antara proses spiritual sama proses paranormal. Itu kalau spiritual itu lebih melihat ke dalam dan meningkatkan proses cahaya cinta energi Tuhan supaya bisa masuk. Kalau paranormal lebih fokus untuk keluar. Iya, dan dia lebih berinteraksi dengan dunia spirit ya. Tapi jangan salah juga, seorang guru spiritual karena dia berhubungan dengan kekuatan Tuhan, dengan cakra-cakra yang berkembang pun, dia pun mempunyai murid-murid secara spiritual, murid-murid yang tidak nampak. Ya, karena mereka yang dengan berkesadaran tanpa berfisik pun, mereka pun butuh tuntunan guru untuk pertumbuhan evolusi rohnya. Ya, makanya ya kriteria menjadi guru spiritual itu tidak mudah. Ya. Karena itu juga bagian dari past life. Dari evolusi jiwanya dulu ya. Iya. Jadi seorang guru spiritual juga nggak kujuk-kujuk nyampe di sana gitu ya. Mereka pasti sudah mengalami dari kehidupan berkehidupan. Oke, sepertinya udah cukup jelas sih proses antara beda spiritual sama paranormal. Cuman satu sih yang tadi belum sempat Bunda jawab dikit. Apa itu? Apa iya kalau belajar spiritual nanti jadi tahu ini jadi tahu itu, maksudnya ya mungkin itu kalau itu terjawab ya mungkin bisa menenangkan lah. Tapi itu ada dua loh jawabannya. Beberapa orang dengan belajar spiritual itu malah senang karena dia pikir dengan itu dia akan tahu lebih daripada yang lain. Tapi ada yang takut nanti saya lihat ini lihat itu nggak siap ini itu. Ya. Sebenarnya bagi saya semakin kesini ya seperti yang kita pelajari di Soul ini kan memahami jati diri. Saya membuat itu tidak lagi fokus pada bagaimana makhluk dan semuanya, tapi kita merasakan kehadiran mereka tanpa melihat secara berfisik, tapi merasakan secara energi. Jadi lebih tenang ya. Lebih tenang karena kita tidak belajar untuk clairvoyant. Ya, maksudnya saya pernah belajar clairvoyant biar bisa melihat lebih jelas ini itu. Tapi bukan itu gitu loh. Malah semakin lihat semakin ya itu tadi takut terganggu. Iyalah lagi diam-diam gitu tiba-tiba ada yang sliwer serem juga. Iya, kita tidak di sana, tapi kita lebih paham, oh saya lagi marah nih. Saya tahu saya marah. Oh ya, orang Jawa bilang rerem hati, masuk ke dalam diri, kemudian mendamaikan diri. Oh ya, saya minta maaf, memaafkan. Dan, jadi ya, memaafkan jadi lebih tenang gitu. Lebih tenang. Ya, saya tahu loh. Oh, saya kok berkarma sama orang ini, pantas jadi dia melakukan banyak hal buruk buat saya karena saya dulu melakukan banyak hal buruk sama dia. Saya bisa menyelesaikan saat ini. Saya minta maaf. Saya memaafkan. Saya menyelesaikan hutang-hutang saya. Oh, saya sekarang saya ukur dengan Soul Matter, swadharma kewajiban saya itu bukan di situ. Tapi di sini. Tapi di sini sehingga ya saya harus tinggalkan dan saya pilih bahwa saya tidak di situ. Saya memutuskan ini. Ya, jadi proses spiritual ini akan lebih mengarah pada proses mengenal diri kita dan melakoni semua proses hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jalan kebenaran Tuhan.
Dan itu bisa terukur melalui soul meter. Ya, soul meter bagi saya adalah suatu anugerah yang luar biasa, karena saya sering menuntut sama Tuhan. Ya, maafkan saya Tuhan, karena saya cuma pengen saya hanya selama ini mungkin saya bisa berkomunikasi, dan Tuhan selalu mengarahkan saya ke hal-hal yang kebenaran Tuhan gitu ya. Saya bersyukur dengan hal itu, tapi sering kali ya saya dibilang gila karena saya mengetahui sesuatu yang belum terjadi ya. Nah, itu tidak nyaman sekali, dan saya selalu berdoa memohon pada Tuhan agar saya itu bisa berbagi sesuatu yang akhirnya menuntun mereka lebih mengenal Tuhannya. Ya, maka dengan proses mengalami inilah saya memahami soul meter yang terukur, karena di ranah spiritual ini tidak ada tolak ukurnya. Masing-masing opini sesuai dengan kepala masing-masing. Ya, kadang-kala disitulah ego terlibat. Tapi dengan soul meter ini, ya saya dari proses kecil ini, ini saya gunakan, saya rangkum dari saya belajar ini, saya paham ini, dan saya kemudian bertanya, Tuhan bolehkah ini saya bagikan pada banyak orang? Ternyata belum, ya udah saya pakai untuk diri saya sendiri dulu. Setelah saya membuktikan, saya tahu kelemahan, ini ternyata untuk bisa mengenal Tuhan kuncinya adalah rendah hati dan berserah kepada Tuhan. Barulah Tuhan akan menuntun diri kita. Barulah soul meter ini bisa menuntun kita pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Ya, dari proses itulah saya mulai mengenalkan soul meter, dan semua orang yang belajar soul meter baru mengerti. Oh, yang ini guru spiritual, yang ini cuma paranormal. Ya, jadi tidak terjebak. Ya, dan tidak salah pilih. Dan itu berdasarkan pilihan juga ya, maksudnya. Mungkin orang yang sudah berkembang secara spiritual, indranya juga berkembang, cuman ada pilihan apakah mau mengasah terus ke arah yang ngelihat apa gitu, atau mengasah terus untuk melihat ke dalam diri gitu. Dan Bunda mengajak untuk ayolah kita nggak usah fokus untuk yang ngelihat keluar, tapi lebih fokus untuk melihat dalam diri. Iya, karena apa? Begitu kita melihat ke dalam diri, kita berbenah diri, kita mengenal kekuatan Tuhan, semua akan terbuka. Kita akan apa ya? Dengan melihat ke dalam, kita malah paham yang di luar, seperti itu. Iya, lebih akhirnya kita berbenah di dalam. Orang tuh bilang gini, jangan cukup senang ketika berada di kaki bukit, di kaki gunung. Di situ tuh sudah indah, ya. Tapi naiklah sampai di puncak gunungnya, karena dari puncak gunung kita bisa melihat semuanya. Kesemuanya. Mungkin itu aja disimak. Poinnya. Disimak dan poinnya adalah kita yang memilah sendiri. Kita mau berjalan ke arah mana? Apa mau sibuk ngurusin di luar yang di dalam keteteran, atau kita lebih fokus untuk ngurusin ke dalam, menyiapkan diri untuk energi Tuhan bisa mengalir ke dalam diri kita. Ya, saya rasa juga kalau kita masuk ke dalam diri, kita mengenal diri kita, akhirnya kita bisa berbuat banyak pada tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi semua orang, semua makhluk. Jadi kita juga akan bekerja untuk semua makhluk ya, termasuk yang ada di luar. Tapi untuk bisa berbagi keluar, benahi dalam diri. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bunda sharingnya, karena nggak gampang sharing seperti itu. Itu pengalaman yang ya mungkin beberapa agak sedikit menguak-nguak luka-luka lama mungkin. Nggak tahu lah. Pastilah. Tapi untuk Bapak Ibu semua, tadi kalau video-video tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan yang sudah pernah dijelaskan oleh Bunda di video-video yang sebelum-sebelumnya, linknya akan ditulis di deskripsi. Jadi kalau misalnya tadi Bunda ngomong apa di bagian mana, bisa klik di situ untuk nonton video-video berikutnya. Mungkin itu aja. Telaah dulu, resapi, dan mari bertumbuh bersama. Ya, mari bertumbuh bersama.